assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai hukum pewarisan sifat kelas 9. Nah, pewarisan sifat ditemukan oleh Gregor Mendel dengan menyilangkan kacang erkis atau yang biasa kita sebut kacang polong. Mengapa Mendel menggunakan kacang polong? Yang pertama, memiliki banyak sifat berbeda. Ada warna merah, warna putih, kemudian bijinya bulat, keriput, dan lain-lain. Yang kedua adalah waktu pembuahan sebentar. Kemudian yang ketiga yaitu mudah dibudidaya, sehingga mudah untuk mengamatinya. Dari percobaan tersebut, Mendel mengembangkan dua hukum. Yang pertama, hukum segregasi. Hukum segregasi berbunyi pasangan alel pada induk akan memisah, sehingga setiap gamet hanya membawa satu gen dari induk yang akan diwariskan ke anaknya. Yang kedua adalah hukum asortasi, yang berbunyi gen dari kedua induk akan mengelompok sehingga terbentuk sifat keturunan hasil perpaduan gen induk-induknya. Sebelum kita membahas materi selanjutnya, alangkah baiknya kalian mengerti tentang istilah-istilah dalam persilangan. Yang pertama itu ada parental, simbolnya P, adalah induk. Kemudian ada filial, simbolnya F, yaitu keturunan. Kemudian ada dominan. Dominan adalah sifat yang menutupi sifat resesif, ditulis dengan huruf kapital. Kemudian ada resesif, yaitu sifat yang tertutupi oleh sifat dominan. Biasanya ditulis dengan huruf kecil. Jadi kalau dominan itu ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital, kemudian untuk resesif ditulis dengan huruf kecil. Kemudian ada genotip. Genotip adalah sifat tak tampak. Biasanya dilambangkan dengan huruf M besar, M besar, M besar, M kecil, atau MM. M kecil, M kecil. Kemudian ada fenotip, yaitu sifat tampak. Sifat tampak, contohnya merah, merah muda, putih. Itu. Kemudian ada homozigot. Homozigot adalah pasangan alel sejenis. Contohnya A besar atau A kecil, jadi yang sejenis. Kemudian ada heterozigot, yaitu pasangan alel tak sejenis, jadi berbeda. Contohnya A besar, kemudian A kecil. Gitu ya. Setelah kalian mengetahui tentang istilah-istilah dalam persilangan, selanjutnya kita akan membahas tentang persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid yaitu persilangan yang menyilangkan satu sifat. Ada dua macam persilangan monohibrid. Yang pertama persilangan dominan dan persilangan intermediate. Contoh persilangan dominan. Bunga berwarna merah, M besar disilangkan dengan bunga berwarna putih, M kecil. Jika keturunan pertama atau F1-nya 100% berwarna merah, tentukanlah perbandingan fenotip F2-nya. Fenotip keturunan 2-nya. Berarti untuk parental satunya yaitu M besar disilangkan dengan M kecil. Kemudian gamet parental 1 ada M besar, kemudian M kecil. Diperoleh keturunan pertama atau F1 yaitu M besar, M kecil, yaitu bunga warna merah. Karena di sini ditanyakan perbandingan fenotip F2-nya atau keturunan 2-nya, maka untuk selanjutnya yaitu menyilangkan hasil dari keturunan pertama, yaitu M besar, M kecil, yang jadi parental 2. Nah, diperoleh gametnya yaitu M besar dan M kecil dan M besar, M kecil. Kemudian dibuat diagram. Nah, diperoleh F2-nya yaitu M besar, M kecil,
M besar M kecil, kemudian M kecil M kecil. Nah, diperoleh perbandingannya yaitu merah banding putih 3:1. Karena di sini kita membahas dominan, maka untuk M besar lebih dominan daripada M kecil, sehingga M besar M kecil diperoleh bunga berwarna merah, sehingga perbandingannya 3:1. Paham ya? Selanjutnya kita akan membahas tentang persilangan intermediate atau semi dominan. Contohnya, bunga berwarna merah M besar disilangkan dengan bunga berwarna putih M kecil. Jika keturunan pertama atau F1 100% berwarna merah muda, tentukanlah perbandingan fenotip F2-nya. Jadi seperti pada gambar, merah atau M besar disilangkan dengan putih M kecil, maka hasil persilangan tersebut diperoleh fenotip satunya yaitu M besar M kecil, yaitu merah muda. Jadi intermediate di sini adalah sifat campuran dari induk-induknya, dari induk merah dan induk putih, kemudian diperoleh F1-nya yaitu merah muda. Selanjutnya untuk keturunan kedua atau F2-nya yaitu persilangan dari merah muda atau M besar M kecil, diperoleh F2-nya yaitu M besar M kecil, M kecil. Dan perbandingan fenotip 2-nya yaitu 1:2:1. Karena M besar itu merah, M besar M kecil itu merah muda, dan M kecil putih. Jadi bisa dilihat perbandingan antara persilangan dominan dan persilangan intermediate. Kalau persilangan dominan diperoleh perbandingan 3:1. Tapi kalau persilangan intermediate diperoleh 1:2:1. Paham ya? Selanjutnya kita akan membahas tentang persilangan dihibrid, yaitu persilangan dengan dua sifat. Contohnya, kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning B besar, K besar disilangkan dengan kacang ercis berbiji kisut warna hijau B kecil, K kecil. Tentukanlah perbandingan fenotip F2-nya, fenotip keturunan 2-nya. Nah, seperti pada gambar, untuk parietal satunya yaitu B besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil. Diperoleh gamet untuk B1 yaitu B besar, K besar. Kemudian B kecil, diperoleh F1-nya atau keturunan satunya yaitu B besar, B kecil, kemudian K besar, K kecil. Atau kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning. Karena untuk B besar lebih dominan dari B kecil dan K besar lebih dominan dari K kecil, sehingga untuk sifatnya yaitu biji bulat berwarna kuning. Kemudian untuk parietal kedua yaitu persilangan antara keturunan pertama B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Diperoleh gamet untuk B2 yaitu B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Karena disilangkan sesamanya, maka untuk gametnya sama. Nah, dimasukkan ke tabel seperti ini ya. Kemudian diperoleh keturunan 2-nya atau F2 yaitu sejumlah 16 keturunan, sehingga diperoleh perbandingan 9:3:3:1, yaitu bulat kuning dan bulat hijau, kisut kuning dan kisut hijau. Baik, itu tadi adalah sekilas penjelasan tentang hukum pewarisan sifat. Sampai jumpa di materi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.